Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Nur Maulina. Ibu di sini akan mengajar kalian pendidikan agama Islam untuk kelas 7. Ini kelas 7 apa? SMP. Kelas 7A. Yang kuat dong jawabnya. Kelas 7A. Oke, kelas 7A ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran yaitu tentang. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna Ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kelas 7A ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran yaitu tentang materi iman kepada Allah. Ada yang sudah pernah belajar tentang materi iman kepada Allah? Belum? Di SD belum pernah belajar? Benar lah. Udah belum? Udah belajar iman kepada Allah? Nah, ada yang tahu apa pengertian iman kepada Allah? Baik, Ibu akan menjelaskan yaitu kalian bisa lihat di sini pengertian iman kepada Allah. Apakah iman itu? Kata iman berasal dari bahasa Arab yang bermakna percaya. Jadi iman kepada Allah adalah kita mempercayai dengan sepenuh hati, dengan lisan dan dengan amal perbuatan bahwa kita beriman kepada Allah. Oke, Ibu nanya, perbuatan apa yang menunjukkan kita beriman kepada Allah? Salat, Terus salat, mengaji, salawat, salawat itu kepada Rasulullah. Puasa, bagi, ayo, zakat, haji, terus tidak melakukan perbuatan jahat, melakukan perbuatan baik. Oke, iman kepada Allah kita mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kita beriman kepada Allah dengan menjalankan segala kewajiban kita sebagai umat Islam, menjauhi larangannya dan selalu melakukan amal perbuatan baik. Adakah yang tahu dalil tentang mengapa kita harus beriman kepada Allah? Jadi anak-anakku sekalian, kita itu disuruh beriman kepada Allah itu tidak hanya disuruh beriman, tetapi Allah telah menyebutkan dalil tentang beriman kepada Allah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitabnya yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa ayat 136.
Jadi di sini Allah telah menerangkan bahwa kita harus beriman kepada Allah. Dengan adanya iman, Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menuju jalan yang benar. Seperti terdapat dalam surah Al-Fatihah. Ya, Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tanya ya. Bertanya, silahkan bertanya. Kita sesi pertanyaan. Ayo, sebelum ibu yang bertanya. Apa ada pertanyaan tentang iman kepada Allah? Bu, kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus sholat? Itu karena sholat itu adalah kewajiban yang dapat membuatkan iman kita itu terus bertambah kepada Allah dengan adanya sholat. Sholat itu kan doa. Doa sama dengan mengingat. Dalam artian kita mengingat Allah dalam setiap sholat kita. Kan dalam sholat kan ada zikir. Jadi kita selalu mengingat Allah dengan zikir-zikir yang ada di dalam sholat. Itu termasuk salah satu contoh perilaku beriman kepada Allah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, kenapa kita harus puasa? Kita harus puasa, itu juga termasuk dalam rukun Islam. Rukun iman, maaf. Rukun Islam dong. Ada apa? Rukun iman, rukun Islam dong. Rukun iman kan ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, dan kepada hari akhir, iman kepada qada qadar. Kita harus berpuasa, itu termasuk dalam rukun Islam, rukun yang harus dikerjakan umat yang beragama Islam. Jadi kalau kita tidak melaksanakannya, berarti kita hanya Islam KTP aja dong. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum ibu lanjut? Bu, kenapa kita harus menjalankan zakat? Menjalani sama, kita tuh salah satu bentuk kita beriman kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah yang ada, rukun-rukun yang ada dalam agama kita, yaitu agama Islam. Itu menunjukkan kita telah beriman kepada Allah. Silakan, siapa lagi yang ingin bertanya? Bu, kenapa kita harus menjalankan ngaji? Mengapa kita harus mengaji? Ngaji itu wajib loh. Mengaji itu sebagai penolong kita di hari akhirat nanti. Ibu nanya tentang rukun iman loh. Kenapa banyak yang nanya tentang rukun Islam? Rukun iman, iman kepada Allah. Nah, sekarang ibu yang nanya, apakah kalian telah menerapkan rukun iman kepada Allah dalam kehidupan? Ada yang udah menerapkan rukun iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Bahwa kita beriman kepada Allah setiap hari loh, kita lakukan itu. Perilaku beriman kepada Allah. Sholat, Mengaji, zakat, dalam melakukan hal itu, kalian percaya nggak kalau Allah itu melihat segala perbuatan kalian? percaya. Jadi kalau kita percaya Allah melihat segala perbuatan kita,
Makanya kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Seperti satu, perbuatan buruk apa aja? Mencuri, terus berbohong, Dosa. Berfitnah. fitnah, Lari. menggibah, benar, memabuk-mabukan, benar, udah. Menyampai. Salah. salah tampang ya. Oke. Setelah itu di sini setelah kita mengetahui dalil tentang beriman kepada Allah, selanjutnya Ibu lanjut kepada hikmah beriman kepada Allah. Jadi ada hikmah-hikmah yang dapat kita rasakan setelah kita beriman kepada Allah. Ada yang membantu Ibu membaca? Silahkan. Silahkan. Dibaca. Sabarnya. Nampak? Oke, baca. Siapa yang tadi yang membaca silakan? Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena merasa dekat, dia berusaha taat menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sesungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain sebagai berikut. A. Selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. B. Hati yang menjadi tenang dan tidak gelisah. C. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya tanpa dibekali iman sepanjang usianya, diliputi kerugian. Nah, jadi di sini telah kalian baca, telah kalian dengarkan kawan kalian membaca tentang hikmah beriman kepada Allah. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Dan yang ketiga, sepanjang hidupnya ia tidak akan merasa rugi. Dan sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah akan senantiasa merasa kerugian. Di pembelajaran ini Ibu ada soal untuk kalian. Yang pertama, silahkan siapkan buku dan pulpennya. Jangan banyak ngomong, tertib. Siapkan buku dan pulpennya. Soal yang pertama, jelaskan pengertian iman kepada Allah. Sudah? Tuliskan dalil tentang beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, tuliskan hikmah beriman kepada Allah. Baiklah anak-anak, sudah selesai menulisnya? Dah. Baiklah. Sekarang Ibu akan menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati, dengan lisan dan dengan perbuatan. Yang kedua, dalil tentang beriman kepada Allah terdapat dalam surah An-Nisa ayat
Dan yang ketiga, hikmah beriman kepada Allah adalah satu, hati akan menjadi tenang, tidak gelisah. Dan yang kedua, selalu orang yang beriman kepada Allah tidak akan pernah merasakan rugi. Dan sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah sepanjang hidupnya ia akan merasakan rugi. Baiklah anak-anak, ibu tutup penjelasan kita hari ini. Sebelum itu marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu berharap pembelajaran kita hari ini dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang beriman kepada Allah. Dan Ibu berharap keimanan kalian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat setelah mempelajari materi beriman kepada Allah ini. Amin. Sekian.